salah. Nah, kalau ruh ini kaitannya nanti masalah energinya itu yang atau panas. Karena apa? Ruh itu tidak bisa kita lihat. Sedangkan jasad nanti dibagi menjadi dua. Organ dalam, organ gerak. Ini unsurnya jasad itu unsurnya yin atau dingin. Jadi sesuatu yang tidak bisa terlihat, maka unsurnya itu yang panas. Seperti jin, setan, malaikat, terus kemudian ruh kita, ini unsurnya panas, yang. Makanya yang unsur yang itu bekerjanya di pagi hari atau malam hari? Malam hari yang unsur yang. Karena karakter jin, malaikat, kemudian ruh kita kan karakternya itu lemah. Jin itu kan makhluk yang paling lemah. Makanya dia harus hidupnya di malam hari, maghrib, waktu maghrib sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan seminar yaitu tentang sinergitas bekam dan akupuntur. Akupunturnya ini yang akan kita bahas yaitu akupuntur 5 arus. Kan banyak nanti titik-titik akupuntur, tapi kita fokus ke yang 5 arus atau titik usu. Sebelum kita mengawali acara, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nasruddin Hadi, usia 32 tahun. Tempat tinggal saya di Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Tempat praktek saya di HMC Husada Medica Center Kepanjen, Jalan Kemiri, Perumahan Podo Rukun, Green Park. Nawa? Iklan. Nah, pekerjaan sehari-hari ya menerapi mulai dari bekam, pijat, akupuntur, herbal, kemudian gurah. Pokoknya menekuni bidang pengobatan medis timur. Yang medis barat ini lagi meneliti tentang masalah obat kimia. Obat kimia lihat sindromnya, ada panas dinginnya, ternyata seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke materi. Kakean ngombe. Nah, di sini sinergitas bekam dan akupuntur untuk tonifikasi dan reduksi menggunakan titik usu atau 5 arus. Sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu pandangan holistik tentang ilmu bekam. Karena materinya di sini banyak, takut nggak nutut ya. Maka bekamnya ini kita singkat. Karena semua kan rata-rata sudah banyak yang bisa bekam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bekam itu untuk kasus yang bagaimana. Manusia terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada ruh, jasad, dan akal. Ruh itu karakternya tidak terlihat, maka termasuk unsur yang atau panas. Jasad karakternya terlihat, maka
termasuk unsur yin atau dingin. Dan untuk membedakan antara manusia dan hewan, maka Allah memberikan kita akal. Jadi kalau kita menerapi atau belajar ilmu terapi, kita harus ingat 3 ini harus dihafal. Manusia, ruh, kemudian jasad, kemudian akal. Ini harus diingat. Nah, jadi nanti kasusnya penyakit itu ada yang dari ruh, ada yang dari jasad, ada yang karena akal kita salah memilih obat. Ibaratnya yang dari akal ini karena kakean pola kabeh obat diminum, nggak tahu karakternya, kita cuma melihat manfaatnya, maka nanti akal kita yang harus diperbaiki. Sajane penyakitnya sepele, lemah letih lesu, hipertensi dengan gejala lemah letih lesu. Ketika akal kita salah, kita nggak berpikir secara sistematis, maka obat yang kita minum juga akan salah. Nah, kalau ruh ini kaitannya nanti masalah energinya itu yang atau panas. Karena apa? Ruh itu tidak bisa kita lihat. Sedangkan jasad nanti dibagi menjadi 2. Organ dalam, organ gerak. Ini unsurnya jasad itu unsurnya yin atau dingin. Jadi sesuatu yang tidak bisa terlihat, maka unsurnya itu yang panas. Seperti jin, setan, malaikat, terus kemudian ruh kita, ini unsurnya panas, yang. Makanya yang unsur yang itu bekerjanya di pagi hari atau malam hari? Malam hari yang unsur yang. Karena karakter jin, malaikat, kemudian ruh kita kan karakternya itu lemah. Jin itu kan makhluk yang paling lemah. Makanya dia harus hidupnya di malam hari, waktu maghrib sampai malam. Nah, kalau manusia makhluk kuat, karena kuat maka kerjanya di siang hari, jangan dibalik. Maka nilai kebanyakan kita sering begadang, akan terjadi gangguan halusinasi, sering kesurupan, gampang kena jin. Itu kalau kebanyakan begadang, karena melemahkan energi kita begadang itu. Nah, ini penjelasannya singkat masalah ruh. Kalau dibahas lagi nanti penyakit ruh apa saja, seperti iri hati, dengki, dendam, baperan, termasuk di sini. Ini akan panjang. Penjelasan singkat saja karena waktunya cuma 1 hari. Kalau 1 hari jangan berharap nanti bisa ngalahkan dokter. Dokter kan belajarnya 3-4 tahun. Makanya jangan meremehkan kedokteran barat. Ojo ngelok-ngelok nih. Kita tidak boleh ngomong obat kimia itu jelek, obat herbal bagus, nggak boleh. Karena Allah menurunkan ilmu itu ada di kedokteran barat dan juga ada di kedokteran timur. Tergantung bagaimana cara kita untuk menempatkan ilmu tersebut. Terus kemudian jasad karakternya dengan yin. Ini nanti masuknya di organ dalam, yaitu kita singkat organ Chang Fu. Organ Chang Fu. Kemudian organ gerak, yaitu nanti masalahnya di tulang belakang. Nah, terus akal. Nah, kalau gini kan ngerti nanti. Oh, ini kasusnya masalahnya ruhnya bermasalah. Oh, ini nanti di ruqyah. Oh, ini masalahnya organ dalam, nanti bisa dibekam atau di akupuntur atau di terapi herbal. Oh, ini masalahnya kasusnya di tulang.
Ini nanti larinya ke terapi seperti kiropraktik, PAZ, kemudian Tayo dan lain-lain. Ini masalah di organ gerak. Nah kalau akal ini harus banyak belajar, harus ilmu. Makanya al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan bertindak. Ini dasarnya. Terlalu cepat penjelasannya. Mboten nggih. Kemudian kita sekarang membahas, karena tema kita bekam dan akupuntur, bahasnya awalnya pertama kali adalah bekam. Inti dari berbekam adalah pengeluaran darah, panas, dan energi yang berlebih. Maka terapi bekam itu pengobatan untuk penyakit jasad. Jadi terapi bekam itu untuk mengobati jasad kita. Kalau masalah ruh belum tentu nanti bisa dibekam. Nah kan ada kasus ketika dibekam itu orangnya kesurupan. Nah itu beda kasus lagi. Karena apa? Nanti kita akan bahas di sini. Kenapa orang bekam, ada yang bekam kok tiba-tiba kesurupan? Berarti kan bekam untuk masalah kejiwaan. Padahal bukan seperti itu cara penjelasannya. Kita akan bahas di sini. Jadi terapi bekam sangat cocok untuk karakter tubuh seseorang dengan syarat darah cukup atau berlebih, panas cukup atau berlebih, energi atau ji bacanya ji ya, ki itu bacanya ji yang cukup. Maka terapi bekam bisa kita masukkan sebagai teknik reduksi untuk membuang patogen lembab panas pada tubuh. Jadi sekarang bekam. Di situ kita jelaskan bekam berarti syaratnya ada 3. Darah cukup, kemudian panas cukup, kemudian energi cukup. Loh, di sini apa bedanya dengan fasdu dan lintah? Sudah tahu atau belum? Kalau fasdu itu syaratnya sederhana, fasdu sama lintah. Cukup satu syaratnya, darahnya cukup. Karena yang diambil fasdu itu di dalam pembuluh darah. Kalau yang diambil dari bekam itu adalah darah yang naik ke permukaan di bawah kulit, di atas daging di kulit ari. Syaratnya harus tercukupi 3 ini. Cara kerjanya bagaimana? Ketika darahnya cukup, kemudian tubuh kan menjadi berlebih, kan dikeluarkan darahnya. Syaratnya harus darahnya cukup dulu. Ketika darahnya cukup, kemudian energinya, panasnya cukup, membawa darah naik ke permukaan. Yang mengalirkan darah itu apa namanya? Energi. Energinya harus cukup. Kalau orang kurang darah dibekam, apa yang terjadi? Terjadilah lemah letih, lesu, malah sering kembung, kemudian malah pusing, terus sering kesurupan. Makanya orang yang dibekam kemudian kesurupan itu karena darahnya kurang. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri orang kurang darah. Cirinya apa saja orang kurang darah? Yang paling sederhana kita melihat apa? Ciri orang kurang darah, melihat film Dracula. Nah, film Dracula itu kita amati. Dracula itu ketika kurang darah, kan Dracula itu kekurangan darah kan? Itu ciri-cirinya bagaimana? Pertama,
Di sini kurang darah. Kemudian ini kan pucat wajahnya. Terus setelah pucat, Dracula hidup di siang hari atau malam hari? Malam hari. Karena apa? Kalau siang hari silau kena cahaya matahari. Jadi kalau kita keluar kemudian silau, itu namanya darahnya kurang. Banyak kasus mata silau kena cahaya. Nah, hidupnya di malam hari lebih nyaman malam hari, sehingga terjadilah namanya insomnia. Kecilian ya Bu? Ditulis sendiri-sendiri. Lebih nyaman malam hari, atau orangnya biasanya insomnia. Jadi kasus kurang darah di Indonesia itu menyebabkan orang susah tidur. Makanya banyak pasienku ketika sulit tidur, tak suruh makan 1 jam sebelum tidur. Malam hari, "Loh Mas, saya sulit tidur." Ya jam 9 makan dulu. Makan dulu, biarkan tidurnya pules. Kayak bayi itu loh Bu. Kalau bayi itu rewel kan sama ibunya mesti dikasih susu atau dikasih makan. Setelah itu tidurnya pulas. Nah, loh katanya nggak boleh kalau malam hari makan. Nah itu kan kalau orangnya kenyang, nutrisinya cukup. Nah kalau kita lapar ya makan dulu untuk menambah energi, biarkan bisa tidur. Karena tidur itu menggunakan energi. Merem itu nggawe energi Bu. Iso merem itu nggawe energi. Iso melek juga menggunakan energi. Nah, kalau orangnya malam hari tidak bisa tidur, kasusnya di sini. Banyak kasus yang seperti itu. Apalagi kasusnya orang stroke. Stroke kan kalau malam hari nggak bisa tidur. Karena penyebabnya kurang materi darah. Keluwen ibaratnya. Nah, kemudian kita lihat Dracula lagi. Balik meneh, pokoknya dihafal nih. Soalnya yang ikut di sini kan semangat muda kabeh kan Bu. Makanya butuh perumpamaan. Dracula itu kan rambutnya kalau kita lihat film mesti botak kan, rontok. Maka kasus kurang darah itu rambut rontok. Lek rambutnya rontok, itu kebanyakan masalahnya kurang darah. Nah, tetap lihat Dracula lagi. Kalau bulan purnama bagaimana Dracula itu? Gelisah waktu bulan purnama. Jadi kasus orang kurang darah itu nanti di waktu bulan purnama akan kumat. Makanya kemarin saya dapat kasus orangnya itu sakit ketika bulan purnama. Kan ini dianggap nanti masalahnya itu ada jinnya. Loh kalau saya nganggap loh ini kurang darah, ini makan yang cukup, makan yang bergizi, orangnya nanti akan sembuh. Ya alhamdulillah setelah nutrisinya dipenuhi, darahnya dicukupi selama 1 bulan, sekarang nggak ada gangguan lagi ketika bulan purnama. Padahal orangnya sudah ruyah bertahun-tahun, nggak selesai-selesai masalahnya karena kasusnya kurang darah. Sakit atau gelisah ketika bulan purnama. Kenapa kok bulan purnama kok menyebabkan sakit? Karena cuaca bulan purnama itu lebih dingin. Kan ketika kita menghadapi bulan purnama, coba amati alam. Hadapi bulan purnama, itu kan cuacanya lebih dingin, tidak ada awan di situ. Sehingga orangnya mudah gelisah. Orang yang kekurangan darah itu mudah gelisah di bulan purnama. Dan darah kan bergejolak ketika bulan purnama. Makanya bekam terbaik itu di waktu bulan purnama. Kan tanggalnya terbaik kan waktu pertengahan bulan kan.
Nah, terus orang kurang darah, gejalanya apa lagi? Sering ketindihan atau mimpi-mimpi orang mati. Mimpi-mimpi ketemu orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Ketemu baik, sering diimpi baik. Nah, itu namanya orang kurang darah. Terus di sini akan gampang kena sihir. Atau kesurupan. Gampang kena sihir atau mudah kesurupan. Jadi orang kalau kurang darah itu mudah kesurupan, mudah kena sihir. Makanya ketika ada kasus seperti ini, ya jangan dibekam. Loh, terus kalau orangnya ngeyel bekam, ya nggak apa-apa. Habis bekam disuruh makan soto, makan gulai, sate, itu nanti sehat orangnya. Sehatnya karena apa? Karena makan gulainya, bukan karena bekamnya. Kan nangani di Indonesia kan, orang Indonesia kan ngeyelan, dokternya diwarai. Nah, ketika orangnya datang seperti ini, ya wes pokok dibekam dengan darahnya sedikit, jangan banyak-banyak. Ketika ada ciri seperti ini, makanya di situ kan tak tulis kesembuhan itu ada 3 hal, bukan yang tak tulis khairu ma tadawaitum bihil hijaman. Karena kalau saya nanti bilang pengobatan terbaik adalah bekam, wong kena pikirannya wong Indonesia itu tadi ruwet, repot, semua penyakit harus dibekam. Jadi yang tak tuliskan 3, itu ada tipe panas, tipe dingin. Nah, seperti itu cara penjelasannya itu. Nah, kemudian orang kurang darah cirinya apa lagi? Ngamuan. Kalau ngamuan, emosi tinggi, ya wes ditulis emosi tinggi. Ini emosi tinggi bukan yang karakternya banting piring. Iki sing emosi tinggi, sing grundel ae, ngrutu. Kalau sing banting piring, iku energinya kuat, darahnya cukup, iku iso banting piring. Lele orang kurang darah kemudian ngamuk banting piring, loro langsung 1 minggu, iso kena stroke. Nah, kalau ini nggak bisa emosi tinggi. Emosi tinggi tidak diluapkan. Kayak mau menstruasi, Bu. Orang menstruasi kan senengane mek grundel tok ngomong ae. Ngomong ndek mburi. Nggih ngarep gak wani biasa ya. Kakean rasa-rasa niku grundel tok. Ini karakternya orang kurang darah. Emosinya tinggi. Terus kekurangan darah apalagi kesemutan. Kesemutan, sering geringgingen, kaki, tangan sering geringgingen, itu namanya kekurangan darah. Terus mudah digendam, terus mudah ditipu, itu orang kurang darah. Kalau kita mudah ditipu, biasanya kita kekurangan darah. Nah, kasusnya seperti itu nanti. Nah, harus tahu ciri-cirinya ini. Sing gampang kena sihir itu orangnya kekurangan darah. Makanya orang yang kan jin itu kan tinggalnya nanti di dalam tubuh itu ada di darah. Darah itu ada di liver tempatnya darah. Ketika darah kita kurang, ini kan kurang kan, maka ada ruang kosong di situ, maka jin akan bisa masuk. Ketika darah kita cukup, jin akan sulit masuk. Terus jin mempengaruhinya nanti di mana? Membisiki di sekitar kita, nggak bisa masuk. Nah, nanti ketika orang mudah marah, sering kena gangguan jin, tapi darahnya cukup, maka obatnya apa? Bidara. Kalau orang orang kena gangguan jin, kemudian kekurangan darah, itu nanti obatnya kurma. Kurmanya cari yang apa? Kurma ajwa. Ajwa warnanya
hitam, menaikkan energi dan menambah darah. Kalau yang sukari warnanya merah, untuk menambah darahnya lebih cepat. Si alon-alon saya ditulis. Jadi kita nanti lihat ini kurma apa yang cocok. Kurma Tunis kah atau sukari kah atau sing murah, kurma Mesir atau ajwa. Ajwa itu nanti yang besar dan yang kecil. Yang lebih hitam itu karakter energinya lebih besar. Kalau yang netral itu kurma Tunis. Makan banyak pun tidak masalah. Oke. Cukup ini saja. Dihafal ini, gak bisa dimengerti. Kalau kita sudah paham, nanti lihat orang kekurangan darah itu dengan cara lihat gerakan. Dari salamnya sudah kelihatan. Salamnya bagaimana orang kurang darah? Assalamualaikum. Nah, itu jenenge kurang darah. Lah iku lek wis krungu ngono aja dibekam dhisik, dicek kondisine. Engko lek dodok-dodok assalamualaikum, lah iku kuat energine, iso dibekam. Nah, salamnya dulu ya, salamnya. Belum lihat jalannya. Jalannya orang kurang darah mesti lebih lembut, bungkuk. Nah, itu lemah energi, kekurangan darah dan pelan. Nah, terus kalau diajak bicara itu lama, angel nyantole. Kurang cerdas, loading dhisik. Itu orang kurang darah. Jelas niku suwe gak paham-paham. Iku wonge kurang darah. Obatnya kon mangan dhisik, kasih madu dulu, baru nanti diterapi bekam. Triknya seperti itu. Kalau orangnya ngeyel pengen bekam. Nah, ini yang sering tak pakai di klinik. Kan kasusnya orang Indonesia itu kekurangan darah. Karena nggak bisa beli daging, dan daging itu difitnah dari dulu. Difitnah jelek. Sumber utama makanan kita sudah difitnah sekarang. Nasi yang pertama. Yang kedua itu protein hewani. Dua ini kan sudah difitnah. Sehingga menjadikan tubuh kelemahan energi. Dan alhamdulillah rumah sakit semakin rame, omsetnya meningkat. Terapis bekam semakin rame, kita syukuri. Itu kan tekanan. Tekanan itu duk-duke jantung. Gini loh. Terlalu banyak tekanan hidup juga bisa tekanannya tinggi. Opone saya kan akeh masalah itu di banyaknya sindrom BRI, yaitu kakean cicilan. Lah itu paling susah diobati. Itu membuat tekanannya tinggi. Yang paling susah diobati yaitu sindrom BRI. Aku sering nangani kan kasusnya seperti itu rata-rata sekarang kan. Terlalu banyak cicilan, akhirnya mencicil. Nah, terus kemudian panasnya cukup. Cirinya panasnya cukup itu bagaimana? Wajah merah. Enggak terlalu merah ya. Ya merah-merah biasa. Terus wajah merah, tubuhnya pasti hangat. Terus kaki hangat, kaki tidak boleh dingin. Kaki hangat. Kalau kakinya dingin, itu kekurangan panas. Kurang panas namanya. Terus orangnya satset lincah. Kalau orang panasnya cukup, itu mesti gerakannya lebih cepat. Karena panas itu membuat kita bergerak. Dingin membuat kita diam. Panas membuat gerak, gerak membuat panas. Makanya kalau kita sering kedinginan maka harus banyak gerak. Kaki dingin. Penyebab kaki dingin. Nah, penyebab kaki dingin itu kalau kakinya dingin, itu kan tipe defisien. Dingin terus loh ya. Itu berarti kekurangan panas di ginjal. Bentar, durung waktu nih Bu. Iki ate tak jelas nih. Wis disekak dhisik. Iya, mama itu dengan ngono.
Nah sekarang ini ada dua, pemanas tubuh itu ada dua. Kayak gini ya guys. Pemanas tubuh ada dua. Yang satunya matahari. Matahari itu jantung. Bentuknya matahari itu seperti apa? Bentuknya matahari. Nah, kalau kita bahasakan itu minyak diselimuti oleh api. Nah, ini matahari. Jantung juga sama. Jantung kita seperti itu juga. Di dalamnya minyak diselimuti oleh api. Panasnya jantung itu karena apa? Karena apa panasnya jantung? Karena bergerak. Jantungnya lera gerak otomatis tidak panas. Makanya kasus jantungnya yang lambat gerak, debarane rendah itu menyebabkan tubuhnya itu dingin. Ini jantung menguasai bagian mana? Bagian atas. Tangan, terus kemudian dada ke atas kepala. Terus kemudian yang satunya itu magma. Magma itu ginjal. Kalau ginjal itu namanya apa? Api di dalam air. Api di dalam air. Iya cuwili engko difoto ae. Wis pokoke ngrungokne tok, iki kan jagani ibu-ibu. Ibu-ibu soalnya senengane melihat daripada mendengar. Pakai perasaan, makanya hatinya yang kerja. Lek wong lanang senengane mendengar daripada melihat. Makanya lek diskonan iku sing akeh muncul sapa? Ibu-ibu. Lah lek bapak-bapak iku dibisiki, dirayu mudah kena. Loh itu kaidahnya. Pengalaman. Nah, sambil nyatat. Magma itu nanti ginjal. Ginjal itu api air. Nah ini istilahnya apa? Naga api di dalam air. Naga api di dalam air itu istilah dari mingmen atau panasnya ginjal magma. Kan bentuknya magma kan di dalam bumi, kemudian dikelilingi oleh tanah dan air. Makanya di sini nanti manusia miniatur alam. Pemanas tubuh ada dua ini. Nah nanti kita lihat. Kalau masalahnya kaki berarti ginjalnya kurang panas. Masalahnya kakinya dingin. Oh kekurangan panas ginjal. Karena apa kekurangan panas ginjal? Banyak sekali makanan yang menghabiskan panas dikonsumsi tiap hari. Contohnya makanan yang menghabiskan panas tubuh dikonsumsi tiap hari. Nomor satu apa? Terlalu berlebihan minum air putih. Sekarang kan budayanya berapa liter sehari? 2,5 liter. 2,5 liter. Nah, kan 2,5 liter itu bagi siapa? Pekerja kantor atau wong sing ndek lapangan? Lah ya, kan kuli bangunan 2,5 liter minimal. Kalau pegawai kantor kerjanya sering duduk, banyak menghabiskan pikiran, maka yang digunakan energinya dari apa? Darah. Makanya kaidahnya apa? Aktivitas mental itu banyak menggunakan darah. Aktivitas mental itu menggunakan darah. Di sini orang yang banyak berpikir, banyak duduk nanti mesti kurang darah. Jadi kalau kita kerjaannya banyak duduknya, ya aja ngombe akeh, sedikit saja minumnya. Cara minumnya sedikit-sedikit. Kalau pengen banyak bagaimana? Kalau pengen banyak minum harus olahraga. Kalau kita banyak duduk ya jangan terlalu berlebih makan buah. Hindari buah-buahan dulu, apalagi kena AC kerjanya. Sudah dingin, tubuh kita ketemu dingin, double dinginnya. Akhirnya melukai pemanas tubuh, ginjal dan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak minum
jus, minum-minuman yang dingin, es termasuk. Itu yang bisa menghabiskan panas di tubuh. Terus yang ketiga, terlalu berlebih minum herbal yang karakternya dingin. Contohnya herbal sunnah. Herbal sunnah yang karakternya dingin apa? Zaitun. Nek sing herbal bid'ah VCO kan gak ono sunnah dan bid'ah kan. Kan kudune adil. Sing bid'ah kan VCO. Sambiloto. Sambiloto kan dingin. Dan di Indonesia kan sering konsumsi itu. Zaitun tiap hari, VCO tiap hari, biarkan ginjalnya sehat. Iya, mari kungko terus cuci darah. Banyak kasus kita cuci darah itu karena herbal. Kelor, zaitun, lemon tiap pagi, air degan tiap hari, terus air beralkali tinggi. Banyak kasus di situ. Akhirnya cuci darah karena dingin, ginjalnya mengkerut. Yang tak temui itu, kemarin ada kasus anak usia 20 tahun itu gagal ginjal gara-gara tiap hari minum air degan. Diteter setahun. Kan degan kelapa gading di depan rumahnya kan endek-endek kan, tiap hari dipanjat diminum karena mikirnya untuk kesehatan ginjal. Ternyata setelah 1 tahun kreatinnya naik sampai 16. Akhirnya cuci darah. Selain itu, habis minum degan ditambah lagi es teh manis. Padahal kerjaannya di sawah. Kerjaannya di sawah orangnya. Kan harusnya panasnya cukup. Tapi karena terlalu berlebih, maka membebani ginjal. Pemanasnya terlukai, pemanas tubuhnya. Akhirnya cuci darah. Oke. Sudah tak jawab ya. Singkat saja. Nanti nggak nutut materinya. Soalnya kalau kita bahas semua ini panjang, butuh waktu 1 minggu. Nah, kemudian energi cukup. Ciri-ciri energi cukup bagaimana? Berenergi juga, nggak gampang lelah. Satset. Tidak mudah lelah. Nah, kalau kurang energi,